Wahabi Salafi adalah salah satu aliran yang berkembang pesat di Indonesia melalui jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Aliran ini berkembang biak berada di perkotaan serta masjid-masjid di mana umat Islam sangat rendah pemahamannya terhadap agama Islam. Memurnikan agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala ma ba'du. Bersama TV yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Pemirsa TV, di kesempatan kali ini saya masih merespon komentar yang masuk di video kami, dimana komentarnya jadi antaranya itu meracikan dalam komentar itu bahwanya Wahabi Salafi ini berkembang di Indonesia, dakwahnya berkembang di mana-mana, seperti itu. Dengan demikian timbullah dugaan bahwasanya Wahabi itu dakwahnya sampai ke mana-mana seperti itu. Apakah demikian? Mari kita simak video berikut ini. Wahabi Salafi adalah salah satu aliran yang berkembang pesat di Indonesia melalui jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Aliran ini berkembang biak berada di perkotaan serta masjid-masjid di mana umat Islam sangat rendah pemahamannya terhadap agama Islam. Memurnikan agama Islam adalah tujuan utama mereka. Mereka menganggap umat Islam saat ini berada pada jurang kebid'ahan, kesyirikan, sehingga Islam saat ini sudah tercorong oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis menurut mereka. Namun, tahukah Anda semua, wahai umat Islam Indonesia, ajaran ini mempunyai tujuan mulia, namun ajaran ini ditolak oleh umat Islam di berbagai tempat, sebagaimana penolakan Firanda Adirja, salah satu pentolan Wahabi di Aceh Nangro, Darussalam. Penolakan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Bogor atas penistaan yang dilakukan oleh pimpinan Wahabi Indonesia Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang dianggap telah menistakan agama Islam. Yazid Jawas dianggap telah menodai kemurnian agama Islam lantaran dia menganggap golongan terbesar umat Islam, yaitu golongan Asy'ari dan Maturidi, sesat dan menyesatkan. Tidak hanya dua ulama Wahabi ini yang ditolak keberadaannya oleh umat Islam Indonesia. Berbagai dai Wahabi seperti Khalid Basalamah, Badrus Salam, serta dai-dai yang lain ditolak oleh masyarakat Islam Indonesia karena dianggap menyebarkan paham-paham yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Tidak hanya itu, untuk menanggulangi kekisruhan akibat penolakan umat Islam terhadap para dai Wahabi ini, pemerintah Aceh Nangro Aceh Darussalam mengeluarkan perda khusus yang berisikan menolak paham Wahabi berada di Aceh Nangro Darussalam. Umat Islam Indonesia sangat mengkhawatirkan terhadap keberadaan ajaran Wahabi Salafi. Umat Islam menganggap ajaran ini menyebarkan paham-paham yang menyimpang lantaran 1. Menyesatkan amalia umat Islam, 2. Menganggap segala amalia umat Islam sebagai perbuatan bid'ah, 3. Golongan ini tidak segan-segan mengatakan umat Islam dengan sebutan ahlil bid'ah, ahlil kufur, serta ahlil musyrik. Maka
atas dasar kontroversi dan gejolak umat Islam yang menolak terhadap keberadaan para Wahabi ini, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman angkat bicara. Sebagaimana dilansir dari Sindo News, putra mahkota kerajaan Saudi Arabia Muhammad bin Salman mengungkapkan fakta sebenarnya terkait Wahabi. Muhammad bin Salman adalah salah satu putra mahkota kebanggaan kerajaan Saudi Arabia menyebutkan bahwa penyebaran Wahabisme yang didanai oleh Arab Saudi merupakan permintaan negara-negara barat untuk membantu melawan Uni Soviet selama Perang Dingin. Demikian disampaikan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman kepada Washington Post. Pangeran Muhammad bin Salman mengatakan, Sekutu Barat mendesak negaranya untuk berinvestasi dalam wujud masjid dan madrasah di luar negeri selama Perang Dingin berlangsung. Tujuannya tidak lain untuk mencegah perambahan pengaruh Uni Soviet, kini Rusia, di negara-negara Muslim yang ada di dunia. Putra mahkota Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud ini menambahkan bahwa pemerintah Saudi telah kehilangan jejak dan kontrol dalam upaya itu. Kita harus mendapatkan semuanya kembali, ujarnya. Menurutnya, pendanaan untuk penyebaran Wahabisme terhadap negara-negara Muslim saat ini kebanyakan berasal dari yayasan yang berbasis dari Saudi, bukan dari pemerintahan kerajaan. Amerika bersama sekutu berharap melalui investasi besar-besaran dengan membangun masjid serta madrasah yang berpaham Wahabi akan dapat mengurangi pengaruh-pengaruh Uni Soviet terhadap perkembangan dan kemajuan negara Muslim. Muhammad bin Salman menegaskan, melalui pendanaan ini diharapkan kelak masjid serta madrasah-madrasah tersebut melahirkan umat-umat Islam yang dapat dikontrol penuh oleh kerajaan Saudi Arabia, sehingga mereka dapat dikendalikan untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan Saudi Arabia. Ia menambahkan, kini pemerintah Saudi Arabia melalui yayasan-yayasan yang mendanai perkembangan Wahabisme di berbagai penjuru dunia, khususnya di negara-negara dengan penduduk Muslim terbesar seperti Indonesia, kehilangan kendali lantaran mereka sudah keluar dari manhaj yang sebenarnya. Sang putra mahkota Saudi Arabia ini menambahkan, Muhammad bin Salman sangat mengecewakan terhadap para Wahabi lantaran mereka saling serang satu dengan lain sehingga mereka menjadi benalu dalam tubuh umat Islam, saling cakar-cakaran. Sebuah fakta mengejutkan yang langsung disampaikan oleh putra mahkota Saudi Arabia Muhammad bin Salman terhadap media besar Amerika Serikat Washington Post. Wawancara media Amerika Serikat dengan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman selama 75 menit yang dilakukan di Amerika Serikat, yakni pada hari terakhir dari lawatannya di AS. Topik diskusi lain termasuk klaim media-media AS bahwa Muhammad bin Salman memiliki penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner, di sakunya juga dibahas. Melalui wawancara ini, maka jelas sekali fakta terkuak terkait ajaran Wahabi Salafi yang merupakan ajaran pesanan dari Amerika Serikat dan sekutu. Tujuannya tidak lain, ingin menekan melebarnya pengaruh-pengaruh politik Rusia dan sekitarnya terhadap negara-negara dengan penduduk Muslim. Maka tidak heran jika uslubud dakwah, metode dakwah mereka tidak sama dengan metode dakwah umat Islam pada umumnya. Mereka cenderung membid'ahkan amalia umat Islam, menyalahkan amalia umat Islam, bahkan mereka tidak segan-segan mengatakan umat Islam keluar dari Islam dengan sebutan kafir, syirik, dan bid'ah.
Sebagaimana sering disampaikan oleh para dai Wahabi Indonesia, mereka beranggapan bahwa kiblat mereka adalah Saudi Arabia sebagai motor pergerakan dakwah mereka. Mereka menjunjung tinggi Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pimpinan Wahabi, sebagai pemurni ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ketika Muhammad bin Salman mengungkapkan fakta ini, maka jelas sekali Muhammad bin Abdul Wahab adalah merupakan tangan kanan dari kepentingan Barat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Melalui penjelasan dari Muhammad bin Salman ini, sebagai putra mahkota Arab Saudi, kita bisa paham bahwa gerakan dakwah Wahabi Salafi di Indonesia merupakan bagian dakwah dari kepentingan Amerika Serikat. Maka waspadailah terhadap berbagai gerak-gerik mereka yang mengatasnamakan pemurnian agama Islam. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada umat Islam Indonesia, sehingga kita semua bisa diselamatkan dari paham-paham menyimpang yang sebenarnya seperti paham Wahabi Salafi. Bapak Ibu rahimahumullah, ternyata ya dalam video tersebut bukan berkembang dakwahnya dakwahnya Salafi Wahabi ini bukan berkembang, tapi diusir, ditolak di mana-mana. Mulai dari Madura, ya di Madura itu sampai dipolisikan ya, Ustadz siapa itu. Kemudian di Bandung, di Aceh bahkan pemerintah Aceh itu mengeluarkan undang-undang khusus yaitu menolak paham Wahabi. Jadi jangan macam-macam ke sana. Jadi Wahabi kalau di Jawa masih agak aman, masih agak aman. Dakwahnya mereka cuma dilibatkan dulu saja. Tapi untuk di Aceh itu sama sekali tidak boleh masuk, termasuk di Madura. Kalau di Madura, main celurit kalau di Madura itu ya. Jangan macam-macam. Jadi faktanya dakwah salaf itu ditolak di mana-mana dan Wahabi, orang-orang Salafi Wahabi diusir di mana-mana. Itu buktinya dalam video tersebut ya. Jadi para pemirsa Bapak Ibu yang berbahagia, marilah ikuti ajaran Islam yang benar, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan syariat baginda Rasulullah SAW yang dibawa oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama-ulama setelahnya sampailah kepada kita bersama. Itulah ajaran yang benar. Jangan mengikuti ustadz-ustadz atau ajaran-ajaran yang menyalah-nyalahkan ajaran umat Islam yang lainnya, yang membid'ah-bid'ahkan ajaran umat, yang membid'ah-bid'ahkan Ahmadiyah umat Islam lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.